Baik, kita mulai ya. Shalom semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai dengan pujian penyembahan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan karya terbesar. Kita merenungkan kasih Tuhan untuk kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Ujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Sebab besar kasih setiamu kami, Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih untuk malam ini. Kami berkumpul bersama dan kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kebenaran yang mengubah hidup kami, kebenaran yang membuat kami akan semakin dalam pengenalan akan Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami bisa mengerti. Dampingi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Kak Ane. Saya akan bicara tentang kanun, bagaimana Alkitab itu dibentuk ya. Bagaimana kita bisa memiliki 39, kalau dalam Alkitab kita sekarang ini ya 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu yang dimaksud firman Allah atau kitab suci. Kenapa kitab suci itu disebut firman Allah? Ya, yang mana yang disebut firman Allah? Di dalam Alkitab ada cerita macam-macam ya ceritanya ya, bukan hanya tentang Tuhan Yesus. Seolah-olah diceritakan begitu saja. Ada cerita-cerita yang misalnya dalam pandangan kita tidak layak, mungkin ya dalam pandangan moral umum tidak layak untuk diceritakan. Misalnya
seperti kejatuhan Daud dengan Batsheba. Lalu apakah itu adalah firman Allah yang kudus gitu ya? Kan pertanyaannya sering seperti itu. Nah, kita harus memahami bahwa dalam agama Yahudi, Samaritan, dan Kristen, pewahyuan itu tidak didiktekan seperti di dalam agama Islam. Karena Kristen adalah kesinambungan dari agama Yahudi, di mana agama Yahudi adalah ibu dari agama Kristen ya, yang melahirkan agama Kristen, maka pewahyuannya juga serupa. Ya, jadi pengertian pewahyuan di sini, kalau kita misalnya memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah, Alkitab itu diwahyukan Allah, cara pewahyuan dalam agama Yahudi, Samaritan dan Kristen itu tidak didiktekan kata per kata. Ada yang secara langsung diinspirasikan, tetapi juga ada yang memang penulisnya itu didorong untuk menulis. Misalnya dalam kitab-kitab sejarah, penulisnya didorong untuk menulis. Lalu di mana firman Allahnya? Firman Allah yang dikatakan tidak bisa bersalah atau inerransi Alkitab, itu adalah di pesannya, pesan intinya. Jadi misalnya dalam berbagai terjemahan ada perbedaan-perbedaan sedikit, ya. Dalam berbagai teks ada perbedaan-perbedaan sedikit, itu sama sekali bukan masalah yang besar. Karena pesan intinya, ya, pesan dari ajarannya sama sekali tidak berubah. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, dalam pembahasan saya ini, saya tidak akan secara detail. Apa yang maksud saya paparkan di sini, supaya kita semua, baik itu mungkin ada yang sekolah Alkitab ataupun yang tidak, jemaat umum gitu ya, bisa memahami bagaimana kita bisa mendapatkan. Karena seringkali ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa kitab ini nggak dimasukkan, kenapa kitab itu nggak dimasukkan gitu, kenapa kok di sana ada kitab ini, nah, gitu ya. Kenapa kitab ini dikutip, misalnya kitab Henok misalnya, ya dikutip oleh Yudas, tetapi kok tidak dimasukkan ke dalam kanon. Nah, saya akan menjelaskan kenapa itu terjadi gitu ya, secara prinsip-prinsip kenapa kanon ini terjadi. Tetapi tidak akan detail, ya tidak akan detail, karena kalau mau detail ya banyak buku-buku, atau bisa ke sekolah Alkitab secara langsung ya. Bisa juga dilihat lebih detail lagi di buku-buku tentang biblikal PL, PB, atau juga di buku-buku tentang sejarah gereja. Nah, kata kanon, ya, dalam bahasa Yunani ya kanon tulisannya ya, atau dalam bahasa Ibraninya itu kane, ya. Dalam bahasa Ibrani itu bisa ditemukan di Yehezkiel 40 ayat 3. Itu artinya adalah tongkat pengukur, atau bisa jadi patokan, atau aturan atau standar, ya. Nah, kata ini bisa ditemukan dalam Yehezkiel 40 ayat yang ketiga, juga ditemukan dalam Galatia 6 ayat ke-16. Saya minta tolong Semi bacakan Galatia 6 ayat yang ke-16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Nah, dan semua orang yang dituntun oleh patokan ini gitu ya. Dituntun patokan apa? Tentu ajaran-ajaran yang benar gitu. Nah, itu di dalam Perjanjian Baru kata kanon itu disebut juga di dalam Galatia 6 ayat 16. Nah, dipakai untuk menyatakan mana kitab-kitab yang berotoritas yang diakui sebagai firman Allah untuk memimpin kepada pengajaran yang benar bagi umat Tuhan. Tentunya kalau di Perjanjian Lama adalah bangsa Israel, kalau di Perjanjian Baru adalah orang-orang Kristen. Kata kanon ini dipergunakan untuk Alkitab itu oleh Athanasius sebetulnya ya, untuk menunjukkan mana kitab-kitab yang berotoritas sebagai firman Allah. Nah, kita harus memahami bahwa di zaman Tuhan Yesus ya, di zaman para rasul ya, para rasul dan Tuhan Yesus itu belum punya Alkitab Perjanjian Baru, belum. Tetapi mereka menganggap bahwa kitab Perjanjian Lama itu adalah inspirasi dari Tuhan sendiri. Firman Allah sendiri. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa itu diilhamkan oleh Allah. Baik itu cerita sejarah, sastra, apapun, itu mereka percayai bahwa itu diilhamkan oleh Allah.
Misalnya gini, di 2 Petrus 1 ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, ini nubuat dalam kitab suci. Berarti mereka sudah punya kitab suci. Nah, kitab sucinya yang mereka punya apa? Ya, yang Petrus punya saat itu apa? Tentu tidak ada Injil Matius, Injil Yohanes, tidak ada. Tetapi yang mereka punya, apa yang sekarang kita sebut perjanjian lama. Tentunya orang Yahudi tidak menyebut itu perjanjian lama, ya, tetapi menyebutnya Tanakh. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 juga dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi selain itu disebut kitab suci, itu juga diyakini bahwa ini adalah diilhamkan atau diinspirasikan, dihembuskan oleh Allah. Nah, bagaimana pandangan Tuhan Yesus dan juga para rasul tentang kitab suci ini atau PL ini ya? Waktu itu belum ada PB ya, ingat itu ya. Nah, Tuhan Yesus menjadikan kisah-kisah dalam kitab suci PL itu ya sebagai dasar ajarannya. Sebagai dasar ajarannya misalnya gini. Tuhan Yesus pernah bilang, "Ingatlah akan istri Lot." Misalnya gitu. Jadi Tuhan Yesus tuh mau mengingatkan murid-muridnya atau pengikutnya pada saat itu, jangan kamu tuh mencintai dunia seperti istri Lot itu loh, gitu. Nah, ya, jadi ada kisah-kisah di PL itu dijadikan dasar ajaran baik oleh Tuhan Yesus maupun oleh para rasul. Baik Tuhan Yesus dan para rasul juga menganggap bahwa kisah-kisah dalam perjanjian lama itu fakta yang nyata, kejadian yang historis gitu. Bukan dongeng gitu, bukan, tetapi betul-betul fakta yang nyata. Nah, misalnya di Matius 12 ayat 3 sampai 6. Boleh tolong dibacakan ya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah." Ya, makasih. Maaf saya salah terbalik kasih contoh ya. Jadi menjadikan kisah-kisah PL sebagai dasar ajarannya itu ini misalnya cerita tentang Daud. Ketika Tuhan Yesus itu digugat, kamu salah gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, loh itu loh lihat Daud. Nah, jadi dia menjadikan kisah Daud itu sebagai dasar ajarannya. Loh, kalau Daud boleh begitu, apalagi aku, gitu. Ya. Nah, terus kemudian kisah-kisah PL juga dianggap fakta yang nyata. Misalnya istri Lot jadi tiang garam, itu bukan dongeng. Gitu. Kalau misalnya kita dengar kisah malin kundang jadi batu, ya kita berpikir itu dongeng. Tetapi kalau istri Lot jadi tiang garam, Tuhan Yesus tidak menganggap itu dongeng. Itu suatu fakta yang nyata, ya. Berikutnya, Tuhan Yesus dan juga setan, ya, menerima Alkitab atau firman Allah ini sebagai argumen tertinggi yang tidak terbantahkan lagi. Misalnya ketika pencobaan di padang gurun, Tuhan Yesus dicobai oleh setan. Setan itu dia pakai alasan, nah ini ya, argumentasinya itu pakai ayat-ayat atau kata-kata teks yang tertulis dalam kitab suci. Dan Tuhan Yesus juga menjawabnya dengan teks juga. Dan setelah itu nggak dibantah lagi sama setan, nggak ada argumen yang segala macam gitu, enggak. Ya udah, itu adalah argumentasi tertinggi. Apa yang tertulis dalam teks itu adalah argumentasi yang tertinggi yang tidak bisa dibantah. Ya, jadi baik Tuhan Yesus, baik para rasul, bahkan setan juga menganggap Alkitab ini tidak terbantahkan. Nah, dulu itu orang Israel berbahasa Ibrani. Tetapi ketika mereka dibuang ke pembuangan, mereka tidak memakai bahasa Ibrani. Mereka memakai bahasa Aramaik. Mereka sudah lupa bahasa Ibrani. Misalnya gini, saya ini keturunan Tionghoa.
papa mama saya, bahkan mungkin kakek saya itu berlayar langsung dari sana. Kalau mama saya sudah ada keturunan dengan orang Sunda, sudah ada percampuran dengan orang Sunda, tapi papa saya masih asli. Nah, tapi saya nggak bisa berbahasa Mandarin. Wo pucetau. Saya bisa ngomong yang saya ngerti ya, wo ini, koko, cece gitu ya, sebatas itu gitu. Nah, yang lainnya saya wo pucetau kalau orang ngomong gitu. Padahal ya kalau dilihat sama orang-orang ya dibilang saya Cina gitu. Nah, orang Yahudi waktu dibuang ke pembuangan itu juga udah nggak ngerti bahasa Ibrani. Mereka berbicara dalam bahasa Aramaik. Dan ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka udah nggak ngerti, ada kitab suci dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya. Tetapi mereka udah nggak ngerti, akhirnya dibuatlah terjemahan. Nah, di dalam Targum ini, bukan terjemahan yang persis kata per kata, tetapi terjemahan bebas dari bahasa mereka sehari-hari. Terjemahan bebas itu namanya ya. Dan di dalam terjemahan bebas itu juga ada penafsiran. Nah, itu yang namanya Targum dalam bahasa Aramaik. Ya, kalau di Perjanjian Baru kemudian para rasul ketika menulis Perjanjian Baru ada mengutip dari Targum, dari bahasa Aramaik. Itu berarti bahwa kitab terjemahan dalam bahasa Aramaik ini sudah ada sejak zaman para rasul. Kenapa? Karena waktu para rasul menulis surat-surat, menulis kitab Perjanjian Baru, bahasa Aramaik ini dikutip. Contohnya misalnya Matius 27 ayat 46. Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli lama sabaktani. Tuhan Yesus sendiri yang mengutip Targum. Sebab teks aslinya dalam bahasa Ibrani itu berbunyi Eli, Eli lama azaftani. Nah, waktu Tuhan Yesus di kayu salib, dia berseru Eli, Eli lama sabaktani. Artinya Tuhan Yesus mengutip bahasa Aramaik atau mengutip kitab dalam terjemahan bahasa Aramaik. Nah, kalau teks Ibrani sendiri banyak sekali kutipan. Saya hanya memberi contoh sedikit saja, ya, karena nanti kita kehabisan waktu kalau mengutip semuanya satu persatu. Nah, kalau teks Ibrani maka persis dikutip gitu. Hanya diterjemahkan saja karena bahasa kitab Perjanjian Lama bahasa aslinya bahasa Ibrani, sedangkan kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi banyak yang dikutip dari teks Ibrani yang asli. Nah, kemudian ada yang namanya terjemahan Septuaginta. Ketika zamannya Tuhan Yesus dan para rasul, ya, tanah Israel atau tanah Kanaan itu, atau tanah Palestina itu di bawah kekuasaan atau jajahan Romawi. Ya, setelah sebelum Romawi itu di bawah kekuasaan Yunani, sebelum Yunani itu di bawah kekuasaan Persia dan Media, sebelum itu di bawah kekuasaan Babilonia. Nah, ketika itu mereka di bawah kekuasaan Romawi. Dan sebelum Romawi ada bangsa Yunani dan ada satu pemimpin besar yang namanya Alexander the Great. Alexander the Great ini menguasai dunia pada saat itu, yaitu Eropa bagian selatan, Afrika bagian utara, kemudian ke Timur Tengah, sampai ke India. Dan Alexander the Great ini punya kecintaan terhadap budaya Yunani. Dia adalah murid dari Aristoteles. Nah, dia menyebarkan budaya Yunani dan bahasa Yunani di setiap daerah taklukannya. Oleh karena itu, sejak Alexander the Great itu berkuasa, bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Nah, sebagai bahasa internasional, Tuhan Yesus dan para rasul yang hidup, mereka itu masa kecilnya hidup di daerah Galilea, memahami bahasa Yunani ini, apalagi mereka di bawah jajahan Romawi. Galilea itu daerah utara ya, daerah sekitar Danau Galilea. Kalau Yudea atau Yerusalem, ya Yerusalem itu di provinsi Yudea, itu daerah yang lebih selatan. Nah, Yerusalem sebagai kota agama tentu menekankan bahasa Ibrani dan berbicara sehari-hari dalam bahasa Ibrani juga. Tetapi daerah Galilea ini lebih ke bahasa Aramaik dan ke bahasa Yunani. Nah,
Tuhan Yesus hidup di kota Nazaret. Nazaret itu kota kecil. Tetapi kota Nazaret ini bersebelahan dengan ibu kota Galilea pada saat itu. Sangat berdekatan. Nazaret ini kampung, tetapi bersebelahan dengan ibu kota provinsi, yaitu Seporis atau Deo Kaisarea. Nah, pada zaman itu di ibu kota ya, kayak misalnya Jakarta gitu ya, di situ pembangunan itu betul-betul sangat luar biasa ya kalau kota besar ya. Dan Yesus Kristus ini dengan bapaknya Yusuf adalah seorang pembangun. Nah, kemungkinan Yesus maupun Yusuf banyak mendapatkan proyeknya di Seporis atau Deo Kaisarea ini, kota besar ini. Dan tentu kalau mereka kerja di sana, mereka harus bisa bahasa Yunani. Nah, jadi daerah Galilea itu adalah daerah yang di mana berbagai bangsa itu ada. Mereka berdekatan dengan bangsa-bangsa lain, hidup jadi satu campur di situ. Karena itu, kemudian sebagai bahasa internasional ya, bahasa Yunani ini kemudian menjadi bahasa di Perjanjian Baru. Oke, kita kembali ke Septuaginta. Banyak komunitas Yahudi yang ketika diizinkan pulang, mereka tidak kembali ke Yudea, mereka tidak kembali ke Yerusalem. Ada yang tetap tinggal di Babilonia, di Babel, di Irak sana. Ada yang juga yang pergi ke daerah Mesir, ada juga yang pergi ke daerah Eropa. Ini yang namanya Yahudi diaspora. Dan komunitas terbesar dari Yahudi diaspora ada di daerah Mesir, di daerah Alexandria. Nah, atas perintah penguasa Mesir pada saat itu, orang-orang Yahudi ini kemudian menerjemahkan, karena mereka di sana berbahasa Yunani, ya di Mesir itu berbahasa Yunani, akhirnya menerjemahkan kitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Nah, konon gitu ya, kabarnya konon, jadi ini tidak bisa dipastikan dengan tepat, ada 70 penerjemah untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Oleh karena itu disebut Septuaginta, artinya 70. Atau dalam kode itu LXX, ya, bahasa huruf Yunaninya untuk 70 adalah LXX, ya. Jadi maka itu dinamakan Septuaginta atau LXX. Nah, contoh kutipan di dalam Perjanjian Baru dari Septuaginta adalah misalnya di Lukas 4 ayat 18, ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, coba kita bandingkan dengan teks yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, tetapi dari teks asli gitu ya, dari teks Ibrani. Di Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Nah, walaupun Tuhan Yesus misalnya mengutip ya, kalau di dalam Lukas itu dikutip sampai dengan tahun rahmat Tuhan telah datang, ya artinya mungkin dikutip sampai sini ya, tahun rahmat Tuhan telah datang. Tapi di sini ada perbedaan ya di atas ini ya. Penglihatan kepada orang-orang buta. Nah di sini coba kita cari. Nggak ada kan ya yang di Yesaya 61 ini. Nggak ada kata penglihatan bagi orang-orang buta. Ya, itu ada perbedaannya. Jadi kita tahu bahwa Lukas itu mengutip dari Septuaginta. Karena di dalam teks Ibraninya nggak ada kata itu. Atau misalnya Matius 21 ayat 16. Ternyata Matius mengutip dari Septuaginta. Ya, Injil Matius ini mengutip dari Septuaginta. Misalnya gini dalam teks Matius, penulis kitab Matius ini kutip teksnya gini. Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini, kata Yesus kepada mereka. Aku dengar, belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Sedangkan dalam teks Ibraninya ini,
dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusut telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jadi di sini menyediakan puji-pujian, di yang satunya dasar kekuatan. Ada perbedaan kan? Nah, jadi di zaman Tuhan Yesus dan para rasul sudah ada nih terjemahan-terjemahan ini dan mereka pakai. Mereka nggak anggap salah, mereka nggak masalahkan itu. Ada bahasa Aramaik, ada teks Ibrani, tentu teks Ibrani ini banyak sekali ya. Ada Septuaginta, dan yang tidak digunakan oleh Tuhan Yesus dan para rasul, yang kemudian ditemukan kemudian ya di zaman modern ini adalah teks Qumran atau Dead Sea Scroll. Nah, bagaimana pembentukan yang namanya kitab suci itu? Gimana sih pembentukannya? Nah, yang pertama, semua orang Yahudi ini meyakini bahwa ada nubuat atau firman Allah yang diterima oleh nabi-nabi, yang diterima oleh orang-orang pilihan Tuhan. Dan inilah yang disebut sebagai firman Allah. Dan kemudian nubuat ini disampaikan melalui pidato, apa itu ceramah, dan kemudian ada juga yang ditulis. Nah, nubuat-nubuat ini kemudian ditulis, ceramah-ceramah ini ditulis, pesan-pesan ini ditulis, dan kemudian ada yang namanya tulisan-tulisan yang memiliki otoritas. Selanjutnya, proses selanjutnya, dikumpulkanlah tulisan-tulisan yang dianggap memiliki otoritas ini. Nah, setelah dikumpulkan, maka ada seleksi. Yang mana sih yang betul-betul memiliki otoritas? Jadi dokumen-dokumen, semua tulisan-tulisan itu dikumpulkan, ada misalnya yang tentang sejarah, ada yang tentang sastra, ada yang tentang nubuat, ada kisah raja-raja, itu dikumpulin semua. Ada kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, nubuat-nubuat Nabi Yesaya, semua dikumpulin. Dan kemudian diseleksi. Yang mana yang dianggap memiliki otoritas untuk mengajar mereka mengenal Tuhan. Untuk mengajar mereka hidup takut akan Tuhan. Nah, ada periode sejarah dalam apa yang disebut kitab suci atau kanon. Yang pertama adalah dokumen-dokumen yang berasal dari, tulisan-tulisan yang berasal dari pasca keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Di situ ada seorang tokoh pembebas bangsa Israel yang namanya adalah Musa. Ini adalah nabi yang besar. Atau bisa dikatakan dia adalah tokoh yang dimana lahirnya agama Yahudi itu. Nah, tolong bacakan Semi di Keluaran 24 ayat 4-7. Jadi ini adalah perkembangan dari kanon Perjanjian Lama. Sudah ketemu Keluaran 24 ayat 4-7. Keluaran 24 ayat 4-7. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikan nyala mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruh nyala orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dan dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Nah, di situ dikatakan bahwa Musa menuliskannya di ayat 4 dan ayat 7 ya, perhatikan ayat 4 dan ayat 7. Musa menuliskannya. Kemudian setelah melakukan segala upacara itu, Musa mengambil kitab itu, sudah berbentuk kitab kan ya. Jadi Musa menuliskan dan menjadi kitab. Dan kemudian Musa membacakannya. Tentu apa yang di sini dikatakan bahwa itu menjadi kitab, bukan seperti buku atau kitab kita yang kita pegang sekarang ya. Nah, kemudian Musa membacakan apa yang sudah dituliskannya. Nah, jadi diyakini bahwa ada tulisan-tulisan yang sudah terkanon gitu di sini, yang sudah terseleksi di sini. Ya. Dan itu adalah tulisan-tulisan dari Musa.
yang kemudian nanti kita tahu bahwa itu digolongkan sebagai kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu dianggap secara tradisi ditulis oleh Musa. Sebetulnya nggak semuanya juga ditulis oleh Musa ya, tapi kita nggak akan mempermasalahkan itu di sini. Nah, kemudian periode yang kedua secara sejarah adalah zaman dari teokrasi ke monarki. Karena orang Israel dulu tidak diperintah oleh seorang raja, maka itu disebut teokrasi. Yang memerintah adalah theos atau pemerintahan yang berasal dari Tuhan. Dari teokrasi ke zaman monarki. Nah, itu zaman kapan? Zaman Yosua, zaman Samuel, zaman kemudian masuk ke zaman raja-raja. Jadi zaman teokrasi ke zaman monarki. Nah, di situ kitab Taurat sudah ada. Jadi Yosua, hakim-hakim, Samuel menuliskan apa yang ditulis oleh mereka. Mereka menuliskan bagaimana Allah berinteraksi dengan umatnya. Bagaimana menunjukkan perlakuan Allah terhadap umatnya. Mereka menulis itu. Dan kemudian kitab-kitab ini digolongkan juga pada waktu kemudian sebagai kanon. Nah, periode yang berikutnya adalah masa kemerosotan dan keruntuhan kerajaan Israel. Di situ ada ilham Tuhan kepada para nabi, ketika para nabi memperingatkan bangsa itu untuk menaati hukum, peringatan-peringatan melalui para nabi. Ya, pada masa kemerosotan dan keruntuhan monarki. Di sini ada misalnya Nabi Yesaya, Yehezkiel, dan juga banyak nabi-nabi yang lain ya. Nabi Amos, gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pasca pembuangan. Karena umat Israel waktu diperingatan para nabi untuk menaati hukum itu nggak peduli, akhirnya orang Israel dibuang. Nah, setelah orang Israel dibuang dan mereka diizinkan kembali, Ezra dan Nehemia menyerukan untuk menegakkan kembali taatan kepada hukum, kepada Taurat. Ya. Nah, ini adalah periode sejarahnya seperti ini. Dan kemudian setelah itu orang Yahudi menganggap bahwa Tuhan berhenti memberikan inspirasi atau mewahyukan firman-Nya kepada para nabi. Ya, orang Yahudi menganggap bahwa nubuatan wahyu ilahi itu sudah berhenti sejak zaman Ezra dan Nehemia. Jadi pada zaman intertestamenta atau di antara perjanjian lama dengan perjanjian baru yang dalam Alkitab kita dibatasi oleh kertas putih kosong, itu juga lambang bahwa Tuhan itu nggak berkata apa-apa selama 400 tahun. Nah, di dalam 2 Esdras 14 ayat 45-46, Esdras ini adalah bahasa Latinnya dari Ezra ya. Nah, ini ada di dalam kitab Deuterokanonika atau Apokrifa. Yeah. And when the 40 days were ended, the Most High spoke to me, saying, "Make public the 24 books that you wrote first." Ya, jadi Tuhan berbicara kepada Ezra, make public itu buka ya, atau dibuat orang lain tahu gitu ya. Ke 24 buku yang sudah kamu tulis. Jadi Ezra ini adalah seorang ahli Taurat, seorang penyalin. Dan Ezra ternyata di zaman Ezra dia sudah menyalin 24 buku. But keep the 70 that were written last. Gitu. Jadi dikatakan yang 24 ini beritahukanlah, ajarkanlah, tetapi juga tetap simpan yang si 70 ini sudah tulis. Nah, zamannya Ezra kan dengan zamannya Septuaginta sebetulnya berbeda ya. Berarti ini bukan Ezra yang menulis sebetulnya, tetapi tetap dinamakan ini adalah 2 Esdras atau 2 Ezra. Jadi di sini penulis mau menjelaskan bahwa di zaman Ezra sudah menyalin 24 buku. Tetapi 24 buku ini di samping 24 buku juga di Septuaginta itu tetap juga mereka harus tetap menyimpannya, tetap memegangnya gitu. Nah, ada apa di Septuaginta? Ternyata di Septuaginta bukan hanya 24 buku, tetapi ada tulisan-tulisan lain selain apa yang kita sebut sekarang sebagai perjanjian lama. Nah, misalnya ada kitab Deuterokanonika dan juga ada kitab Apokrifa. Apa itu Deuterokanonika dan Apokrifa nanti saya akan jelaskan ya. Jadi ada 24 buku. 24 buku ini isinya sama persis dengan 39 kitab yang kita miliki di dalam PL. Nah, kenapa kok 24? Karena misalnya begini,
Satu Raja-Raja dan dua Raja-Raja itu menjadi satu buku, bukan dua buku. Satu Samuel dan dua Samuel menjadi satu buku. Satu Tawari dan dua Tawari menjadi satu buku. Ezra dan Nehemia menjadi satu buku, contohnya seperti itu. Nanti akan ada saya perinciannya ya. Jadi 24 kitab dalam kitab suci orang Yahudi itu sama persis isinya dengan 39 kitab perjanjian lama yang kita miliki, walaupun urutannya berbeda. Jadi di masa intertestamental sebetulnya kanon itu sudah selesai. Dan bagaimana itu kita nggak pernah tahu. Tetapi yang pasti itu sudah dianggap selesai dan yang pasti sudah terseleksi oleh Ezra. Nah, di masa intertestamental itu ada tulisan-tulisan yang dianggap bukan tulisan yang diinspirasikan oleh Allah secara langsung, tetapi dianggap sebagai tulisan-tulisan rohani. Misalnya gini, kita sekarang punya Alkitab kan? Kita menganggap ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah atau kitab suci. Tetapi di samping Alkitab kita kan punya buku-buku rohani kan? Buku rohani misalnya karya Tommy Tenney, buku rohani karya kalau di Indonesia misalnya Pak Erastus Abdono. Kita punya banyak buku rohani, ya kan? Nah, itu tulisan-tulisan rohani yang bisa membantu kita memahami kebenaran. Nah, Deuterokanonika, orang Protestan menganggap bahwa itu tidak diinspirasikan oleh Allah. Tetapi dianggap sebagai tulisan-tulisan rohani yang berisi informasi. Boleh nggak kita baca? Ya bolehlah. Tulisan-tulisan orang aja sekarang kita boleh baca. Kenapa tulisan-tulisan ini enggak? Apalagi ini berisi informasi yang menyambungkan bagaimana dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Apa yang terjadi selama 400 tahun itu. Jadi ada perkembangan sejarah, ada perkembangan teologi di situ. Yang kalau kita nggak mengerti di situ, mungkin kita akan kehilangan banyak informasi yang berharga. Dalam kitab sejarah yang ditulis oleh Josephus ini sejarawan orang Yahudi, dikatakan bahwa pada saat itu sudah ada 22 kitab yang dianggap sebagai kitab suci atau kitab yang memiliki otoritas. Kenapa ada 22 kitab? Ada dua kemungkinan. Mungkin Rut digabungkan dengan Hakim-Hakim dan Ratapan dengan Yeremia sehingga menjadi 24 kitab. Atau kitab Ester dan Pengkhotbah belum masuk ke dalam kanon. Karena ada beberapa kitab-kitab yang nanti diperdebatkan gitu ya. Jadi kanon PL di sini sudah lengkap terhimpun pada masa Ezra dan Nehemia. Tetapi kemudian ketika orang Kristen banyak berseteru dengan orang Yahudi dalam hal teologi ya, bukan dalam hal fisik ya. Jadi misalnya gini, orang Yahudi memahami kan bahwa Paskah itu adalah mereka dibebaskan dari perbudakan. Tetapi orang Kristen memahami bahwa Paskah itu mereka ditebus oleh Tuhan Yesus. Sama-sama Paskah, sama-sama merayakan Paskah. Tapi yang satu misalnya mengangkat cawan, inilah cawan pahit yang kita minum, cawan penderitaan yang kita minum di Mesir. Dan terpujilah Tuhan bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari cawan yang pahit ini. Misalnya seperti itu. Terus sementara orang Kristen, enggak kok, inilah cawan perjanjian. Bahkan jadi ini ya, jadi bisa bentrok gitu kan. Nah, terus juga orang Yahudi kan menganggap bahwa orang Kristen ini menista Yahweh gitu, menista Allah. Kenapa? Karena manusia kok dijadikan Tuhan. Sama kan sama tuduhan pada umumnya ya kepada orang Kristen. Akhirnya karena orang Kristen ajaran jalan Tuhan atau ajaran Kristen ini, orang percaya ini semakin lama semakin banyak, dan Rasul Paulus ini biasanya menginjili itu di sinagog-sinagog. Tidak selalu ya, tapi biasanya menginjili itu di sinagog-sinagog. Nah, akhirnya setelah penghancuran Bait Suci oleh Jenderal Titus pada tahun 70, mereka nggak lagi berkumpul di Yerusalem, tapi mereka berkumpul di kota Yamnia atau Yavne pada tahun 90, dan di situ mereka mengutuk kekristenan. Dan mereka mengukuhkan kembali kriteria kanon. Jadi kanon itu sudah ada di zaman Ezra dan Nehemia, ya, sudah ada. Tetapi di situ mereka mengukuhkan kembali. Kenapa? Karena orang Kristen pada saat itu memegang juga Septuaginta. Dan mereka mau memisahkan, ini beda loh, gitu. Jadi di Septuaginta kan ada PL, tetapi juga ada Deuterokanonika dan juga ada Apokrifa. Nah di sini
mereka betul-betul mau membedakan gitu. Orang Yahudi mau membedakan. Ini yang disebut kitab suci itu cuma yang 24 ini. Gitu. Di situ mereka juga kebanyakan itu isinya dari hasil dari sidang di Yamnia ini, sidang raya di Yamnia ini, isinya adalah kebanyakan doa-doa sumpah serapah buat orang Kristen. Nah, kitab-kitab yang diperdebatkan, ya, jadi di sini mereka sudah mengesahkan kriteria kanon. Tetapi memang ada beberapa kitab yang diperdebatkan. Diperdebatkan itu maksudnya gini, ada golongan yang menerima, jadi ada 24 kitab ini ya, bukan Deuterokanonika, mereka udah nggak pakai Deuterokanonika dan Apokrifa. Mereka tidak menganggap itu kitab suci. Tetapi dari 24 kitab ini, atau 39 kitab dalam PR ini ya, ada kitab-kitab yang diperdebatkan oleh rabi-rabi Yahudi. Artinya ada sebagian yang menerima, ada juga yang menolak gitu. Maksudnya diperdebatkan itu gitu. Nah, diperdebatannya adalah dalam hal penafsiran dan aplikasi. Contohnya misalnya Esther. Bagaimana penafsiran kitab Esther? Bagaimana aplikasinya untuk kehidupan mereka? Bagaimana aplikasinya untuk mengajarkan kebenaran dalam kehidupan mereka? Nah, itu diperdebatannya itu ya, aplikasi dan penafsiran. Kenapa? Karena Esther, di dalam kitab Esther, tidak ada nama Tuhan, tidak ada kata Allah. Kitab Esther ini juga tidak ada di dalam kitab-kitab suci yang ditemukan di daerah Qumran, atau yang sekarang disebut Dead Sea Scroll, yang ditulis oleh kaum Esseni. Nah, kitab Esther ini nggak ada di sana. Ya, orang Esseni rupanya menganggap Esther, kitab Esther, ini tidak termasuk kitab suci. Kemudian kitab kedua yang diperdebatkan adalah Amsal. Kenapa Amsal? Karena Amsal ini rupanya banyak mirip-mirip dengan kebijaksanaan, dengan Amsal-Amsal atau pantun-pantun atau kebijaksanaan dari daerah-daerah Timur Tengah kuno. Jadi seolah-olah orang yang nggak takut Tuhan pun bisa kok menulis Amsal. Mirip-mirip gitu isinya. Nah, seolah-olah ini bukan diinspirasikan dari Roh Kudus, tetapi ya semua manusia tahulah hikmat seperti ini gitu. Nggak usah takut akan Tuhan juga bisa gitu menulis Amsal. Memiliki hikmat seperti yang ditulis di dalam kitab Amsal. Itu maksudnya. Nah, kemudian pengkhotbah. Kenapa? Karena pengkhotbah ini seolah-olah isinya tuh tentang penikmatan dan pesimis gitu. Tapi 2 minggu lalu saya sudah jelaskan ya isi kitab pengkhotbah ini maksudnya apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Kidung Agung. Kenapa? Karena kata-katanya kok seolah-olah kelihatannya kok terlalu dewasa ya, terlalu erotis gitu, tentang laki-laki, hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian yang diperdebatkan berikutnya adalah kitab Yehezkiel. Ya, karena kok kayaknya nyeleneh ini. Nyeleneh itu apa ya? Aneh gitu kelakuannya Yehezkiel itu di situ. Terlalu ekstrim gitu. Nah, jadi gimana caranya untuk menafsirkan ini? Gimana aplikasinya? Itu yang diperdebatkan, kitab-kitab ini diperdebatkan. Nah, yang 24 tadi, ya, yang dikatakan bahwa Ezra itu sudah menyalin, sudah memperbanyak 24 kitab-kitab itu. Karena Ezra adalah seorang sovereign atau seorang penulis atau ahli Taurat. Itu disebut tanah, kitab suci orang Yahudi tak disebut tanah. Itu adalah akronim atau singkatan dari Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Kitab hukum, Taurat, kemudian Nevi'im, nabi-nabi, dan kitab Ketuvim atau tulisan-tulisan. Yang termasuk kitab Taurat adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan secara tradisi ini diyakini ditulis oleh Musa. Kemudian kitab nabi-nabi adalah Yosua, Hakim-Hakim, yang termasuk kitab nabi-nabi ya. Kitab Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan 12 nabi kecil. 12 nabi kecil ini bukan kecil badannya ya, tetapi tulisannya lebih pendek gitu. Itu maksudnya ya. Nabi besar, major prophet, dan minor prophet. Bukan besar badannya, kecil badannya, tetapi karena tebal dan tipis tulisannya. Itu maksudnya. Berikutnya adalah Ketuvim atau tulisan-tulisan.
Nah, di dalam tulisan-tulisannya ada 3 penggolongan lagi. Yang pertama adalah Siprei Emet. Ya, Siprei Emet. Emet itu artinya kebenaran dalam bahasa Ibrani. Nah, tetapi Emet juga adalah akronim dari 3 kitab ini, singkatan dari 3 kitab ini, yaitu Ayub, Mislei, dan Tehilim. Dan ini adalah dianggap sebagai kitab kebenaran, ya, tulisan-tulisan kebenaran, tulisan-tulisan puisi yang berisi kebenaran. Kemudian 5 Megilot atau 5 gulungan. Yang pertama adalah Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, dan Ester. Kemudian penggolongan yang berikutnya adalah buku-buku lainnya, yaitu Daniel, Ezra, Nehemia, dan Tawarikh. Ya, jadi kalau kita buka tanah, maka 24 kitab di sini itu persis sama dengan 39 kitab yang kita miliki. Tetapi pengurutannya berbeda dan nomor pasal juga ayatnya juga bisa beda. Ya, penomoran pasalnya bisa beda. Ayat-ayatnya bisa beda. Nah, ini kalau kita hitung semuanya jadi 24. Kayak misalnya Samuel ini jadi 1 kitab kan, kalau kita jadi 1 Samuel, 2 Samuel. Kenapa kita pisahin? Ya karena terlalu panjang. Gitu. Terlalu panjang. Zaman dulu kan kitab itu, ya kalau zamannya Musa itu kita nggak tahu bahannya dari apa, di batu kah, di apa. Tapi pada zaman Tuhan Yesus dan para rasul itu di papirus. Mereka menulis di papirus. Nah, dan itu kalau digulung, jadi bukan buku ya kayak kita lembaran-lembaran gitu, buku bukan dijilid, udah ada mesin cetak gitu, bukan. Dan mereka harus tulis tangan. Dan kalau tebal, terlalu tebal, ntar buka gulungannya berapa puluh meter gitu. Nah, jadi akhirnya dibagi 2. Tapi sama orang Ibrani ini tetap dianggap 1 kitab. Nah, kanon Kristen untuk PL itu kita lihat dulu dari Gereja Katolik Roma dan Ortodoks. Katolik Roma dan Gereja Ortodoks memegang Septuaginta, mengacu kepada Septuaginta. Di dalam Septuaginta ada 39 kitab suci orang Yahudi atau kalau kita sebut protokanon dari Perjanjian Lama. Dan kemudian ada Deuterokanonika. Kenapa disebut Deutero? Orang Katolik pun menyebutnya Deuterokanonika. Karena yang protokanon, yang utama, kanon yang utama adalah 39 ini. Sedangkan ini dianggap kanon kedua, berarti otoritasnya di bawah kanon yang pertama. Itu yang harus kita pahami. Orang Katolik pun menganggap Deuterokanonika itu kanon kedua, yang otoritasnya di bawah kanon yang pertama. Apa itu kanon yang pertama? Untuk PL ya 39 kitab suci, itu protokanon PL. Di dalam Septuaginta juga ada kitab-kitab apokrifa. Nah, orang Katolik di dalam kitab PL-nya itu termasuk kitab Tobit, Yudit, tambahan pada kitab Ester, kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirak, Baruk dan surat Nabi Yeremia, kemudian tambahan pada kitab Daniel, 1 dan 2 Makabe. Nah, semua kitab yang ada di Deuterokanonika ini ada teks Ibraninya. Kemudian di Ortodoks ditambahkan lagi doa Manasye, 1-2 Esdras, Mazmur 151 dan 3-4 Makabe. Nah, perbedaannya doa Manasye 1-2 Esdras, Mazmur 151 dan 3-4 Makabe tidak ditemukan teks Ibraninya. Jadi itu cuma ada teks Yunaninya. Itu disebut kitab-kitab apokrifa. Nah, orang Protestan mengikuti kanon dari orang Yahudi yang 24 tadi. Tetapi sama orang Protestan jadi 39, ya. Isinya sama. Dan kriteria yang diambil oleh orang Protestan, orang Katolik atau orang Kristen gitu ya, adalah dikaitkan dengan nubuat. Ya, jadi ini menurut orang Kristen apa yang menjadi kanon mereka, baik itu Katolik, Ortodoks, Protestan. Karena Protestan ini lahir atau meneruskan dari Katolik. Nah, jadi secara kanon Kristen, apa kriterianya untuk Perjanjian Lama? Orang Kristen punya kriteria apa untuk menetapkan bahwa ini dianggap kitab suci yang Perjanjian Lama ini? Nah, dikaitkan dengan nubuat, ya. Kemudian dikaitkan juga dengan kitab Taurat atau covenant perjanjian dengan umat Allah.
isinya itu harus berhubungan dengan Taurat dan ada covenant dengan umat Tuhan. Kemudian diteguhkan dengan referensi-referensi yang ada di Perjanjian Baru. Itulah sebabnya Deuterokanonika, Apokrifa, ada yang dianggap oleh orang Ortodoks dan Katolik ini termasuk juga bagian untuk sebagai kanon gitu. Karena ini kriterianya mengacu ke sini. Diteguhkan penggunaannya dalam ibadah untuk umat Israel. Misalnya gini, di dalam kitab Makabe itu ada hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah tidak ada di Perjanjian Lama, protokanon, nggak ada. Di dalam Kejadian sampai Maleakhi nggak ada hari raya Hanukkah. Itu adanya di Makabe. Dan orang Israel menggunakan apa yang ditulis dalam Makabe itu untuk ibadah mereka dalam acara Hanukkah. Nah, oleh karena itu, kitab Makabe ini dimasukkan ke dalam kanon oleh orang Katolik dan orang Ortodoks. Karena ini, gitu, karena kriteria ini. Karena digunakan untuk ibadat umat Israel. Nah, sedangkan kanon Kristen untuk PL ini urutannya seperti ini. Ya udah tahu lah ya, tinggal buka Alkitab. Oke, saya kira saya stop dulu sampai sini. Nanti kita akan teruskan ya untuk kanon Perjanjian Barunya. Ya, baik, kalau begitu saya langsung masuk ke tanya jawab. Nah, Yefta, silakan Yefta, tanya langsung. Nah. Malam Profesor Kak Ana. Ya, tadi kan sudah dijelasin panjang lebar tentang pengkanonan itu ya. Cuma bagaimana kita menanggapi ya semua orang-orang di luar kita yang menyudutkan bahwa itu Alkitabnya kan yang mengkanonkan atau mengurutkan itu kan manusia. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa mereka memang dalam tuntunan Roh Kudus ya atau tuntunan Bapa sehingga mereka bisa mengkanonkan. Nah, Yahudi dan Kristen itu memiliki cara pewahyuan yang sama. Tetapi Islam cara pewahyuan yang berbeda. Dari situnya aja sudah beda. Ada banyak perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu ketika kita mau menjelaskan, maka kita harus berdialog. Dari sinilah posisi kita, dan kita mau, kamu harus memahami, di sini posisiku, dan aku bisa memahami, di sana posisimu. Aku memahami bahwa kamu punya cara pewahyuan yang berbeda, dan aku tidak ingin mempertanyakan itu. Dan ketika kamu bertanya kepadaku, aku menjelaskan bahwa beginilah cara pewahyuan dari sudut pandangku, dan kamu harus menghormati, karena kita berbeda. Kita nggak bisa ketemu pemahaman yang sama dari cara berpijak yang berbeda, dari presuposisi kita punya posisi yang berbeda dalam hal pewahyuan dan juga dalam hal pengkanonan. Nah, sebetulnya kalau kita misalnya mau bantah-membantah, kita bisa mengkritik juga cara kanonnya mereka, sebetulnya bisa mempertanyakan juga cara mereka mengkanonisasi. Sebab kalau kita mengerti tentang cara kanonisasi kitab mereka secara detail, itu juga nggak kalah beda. Sebetulnya bisa dikatakan hampir mirip. Mereka juga mengumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Apalagi karena dulu Al-Quran itu tidak pernah menyuruh Nabi Muhammad itu menulis Al-Quran. Tapi kok bisa ditulis? Al-Quran itu kan sebutannya artinya adalah bacalah. Itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian Nabi Muhammad melafalkan ini, menghafalkan ini, maka ada yang namanya penghafal Al-Quran. Dan ketika perang terjadi terus-menerus, maka banyak korban dari pengikut-pengikut Nabi Muhammad, maka mulailah Al-Quran ditulis di atas tulang, ditulis di atas. Siapa yang menyuruh menulis? Siapa yang menyuruh menulis itu? Allah tidak pernah menyuruh menulis. Nah, jadi ada kesamaan kan, sebetulnya pertanyaannya kan ada kesamaan. Kemudian siapa yang menyuruh mengumpulkan? Siapa yang menyuruh mereka mengumpulkan? Kita juga nggak ada yang menyuruh mengumpulkan. Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh mengumpulkan. Hanya menghafalkan. Tidak pernah menyuruh menulis, hanya menghafalkan. Tapi karena penghafal ini sudah meninggal, mereka akhirnya menulis. Terus dikumpulkan. Nah, seperti itu. Jadi ada dari zaman ke zaman, mereka pun dari zaman ke zaman prosesnya itu, sampai kemudian menjadi ya, buku yang kita kenal sebagai Al-Quran sekarang. Ada zaman Abu Bakar, ada zaman Ali, dan terakhir adalah zaman Utsman. Itu.
Dan ada perbedaan-perbedaan juga di teks mereka. Ada perbedaan-perbedaan juga. Perbedaannya tentu lebih kecil daripada perbedaan varian teks di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalau dibandingkan Alkitab ini jauh sebetulnya kalau di tulisan dan kertasnya itu sama dengan mereka besarnya ya. Tebal kertasnya dan kemudian bentuk hurufnya dibuat sama besarnya. Alkitab ini 5 kali mungkin lebih tebal dari itu. Gitu. Jadi kalau kita mau debat-debatan, ngotot-ngototan, tapi kita nggak akan mendapatkan apa-apa di situ. Malah hanya ada kebencian. Kalau kita pelajari, kita bisa tahu kok. Kayak gitu sebetulnya. Tapi apa sih yang kita dapatkan? Karena kita udah posisinya aja berbeda. Yang disebut mereka misalnya, mereka menyebut Nabi Muhammad dan Nabi dan Rasul. Sedangkan di Kristen nggak bisa, nggak sama. Yang namanya Nabi ya Nabi, yang namanya Rasul ya Rasul. Nggak ada Nabi dan Rasul, gitu nggak ada. Contohnya mereka menyebut Lot Nabi. Kita nggak menyebut Lot sebagai Nabi. Kemudian cara mereka memahami apa yang namanya wahyu, itu berbeda dengan apa yang kita pahami yang namanya inspirasi ilahi. Dari perbedaan-perbedaan itu, maka kita harus mengambil posisi, ya udah kita berbeda. Gitu. Tapi kalau kamu mau tahu, ini loh, caranya begini. Bukankah ini juga di kamu sebetulnya kalau kamu mau jujur, ada. Gitu. Nah gitu ya, jadi kita kalau mau dialog bisa, tapi kalau mau ngotot-ngototan nggak ada hasil deh. Selain kebencian dan apalagi kita ya di dalam bangsa yang majemuk ini seharusnya kita bisa menerima perbedaan itu, bukan mempertajam perbedaan. Gitu. Bagaimana Yefta? Silakan kalau ada respon. Ya jelas, terima kasih. Nah, Joan Tobing mau tanya tentang perbedaan konten Alkitab Katolik VS Protestan. Ini kayak tinju aja ada VS-nya. Yaitu ada kitab Tobit di dalam Alkitab Katolik. Apa yang menyebabkan grup Protestan saat itu mengeluarkannya? Silakan Kak Ana. Waktu kekristenan muncul, yaitu zaman Tuhan Yesus dan zaman para rasul, itu kitab suci yang mereka pegang adalah kitab suci Perjanjian Lama. Tetapi banyak yang tidak pakai bahasa Ibrani karena susah dipahami. Kayak gini, orang Indonesia sekarang ya, orang-orang Islam, bahasa ibunya bahasa Jawa, bahasa ibunya bahasa Sunda, tapi agama mereka agama Islam dan harus membaca kitab suci dalam bahasa Arab. Mereka bisa baca, tapi ngerti mungkin sedikit kata-kata yang ngerti. Contohnya seperti itu. Nah, waktu zaman kekristenan mulai tumbuh, zaman Tuhan Yesus dan para rasul, kitab perjanjian dulu belum ada. Jadi apa yang Tuhan Yesus maksud dengan kitab suci? Misalnya ya Tuhan Yesus menjelaskan kitab suci dalam pengajarannya. Rasul Petrus misalnya berkhotbah waktu peristiwa Pentakosta, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia khotbah dari mana? Dari Perjanjian Lama kan, dari kitab Nabi Yoel. Dia kutip. Nah, jadi apa yang dipegang Tuhan Yesus dan para rasul adalah kitab suci Perjanjian Lama. Dan kitab suci Perjanjian Lama ini sudah diterjemahkan karena mereka nggak ngerti lagi bahasa Ibrani. Asik. Diterjemahkan dalam bahasa Aramaik, bahasa Yunani. Nah, oleh sebab itu ada yang namanya Targum, ada yang namanya Septuaginta. Dan di dalam Septuaginta ini ada tulisan-tulisan rohani yang di situ ada apa yang disebut dengan Deuterokanonika. Orang Kristen sebutnya Deuterokanonika. Nah, jadi karena memang gereja mula-mula pakai Septuaginta, maka kitabnya orang Katolik, kitabnya orang Ortodoks, itu juga mengambil dari Septuaginta. Apa yang sudah dikanonkan dalam Septuaginta. Tetapi orang Yahudi kemudian mengeluarkan beberapa kitab dari Septuaginta dari Tanakh. Kan kita tadi baca ya, bahwa zaman Ezra juga sudah ada 24 kitab, tapi yang 70 yang ditulis oleh 70 penulis penerjemah atau Septuaginta ini tetap harus mereka pegang gitu. Sebagai tulisan-tulisan rohani itu dari zaman Ezra sudah ada. Nah, ini hanya diteguhkan lagi, dikukuhkan lagi. Bukan baru dikanonkan di tahun 90 ini enggak, tapi dari zaman Ezra. Nah,
Cuma di sini diteguhkan lagi bahwa yang termasuk kanon itu adalah isinya harus sesuai dengan Taurat. Karena Taurat ini adalah dasar agama Yahudi. Ditulis hingga zaman Ezra, ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, sedangkan di dalam Deuterokanonika itu ada teks-teks yang nggak ada bahasa Ibraninya. Dan harus ditulis di tanah Yudea atau Israel. Jadi misalkan itu dalam bahasa Ibrani, ada teks Ibraninya, tapi ditulisnya di Alexandria misalnya. Atau ditulisnya di Babel, nggak boleh. Nah, ini ketentuannya. Kenapa kok ada perbedaan? Ya, karena orang-orang Katolik dan Ortodoks itu secara tradisi memegang apa yang dianggap kitab suci sejak zaman para rasul, dan itu adalah Septuaginta. Sedangkan orang Protestan kemudian di zaman Martin Luther itu mengeluarkan itu dari kanon. Cukup jelas kah? Iya Kak, makasih. Terima Orang kasih. Protestan mengikuti kanonnya orang Yahudi, apa yang sejak zaman Ezra itu dianggap sebagai kitab suci. Oh ya, baik. Dari Deni ya, dari Deni Sumantri ya. Kaan, maaf, siapa yang memutuskan saat itu untuk Protestan mengambil kanon Yahudi? Dan tepatnya sejak kapan ya, Kak? Terima kasih. Sejak zaman Reformasi. Sejak Martin Luther. Sejak itu. Nah, Ya. jadi dia yang memutuskan untuk memisahkan Deuterokanonika dan Apokrifa ini dari protokanon. Dan memang orang Katolik juga nyebutnya Deuterokanon, kanon kedua gitu. Dan jadi sama Martin Luther cuma dipisahkan aja gitu, dikeluarkan dari satu jilid gitu. Jadi sebetulnya orang Katolik dan Ortodoks juga sebut ini Deuterokanon, kanon kedua yang otoritasnya di bawah protokanon atau kanon utama. Sebetulnya pandangan mereka juga seperti itu kok. Tuh, ada lanjutnya nih. Sebelum Martin Luther memutuskan, berarti Protestan juga mengambil kanon Ortodoks, Kak? Nah, jadi gini, Martin Luther itu ya, kan sebelum ada Protestan itu kan Katolik. Protestan itu lahir tahun 1517. Sebelum 1517 tidak ada yang namanya Protestan. Jadi, siapa ini Martin Luther ini siapa? Dia itu adalah rupanya pendeta Katolik atau Romo Katolik atau biarawan Katolik. Sebetulnya dia biarawan Katolik. Nah, tetapi ketika dia hatinya tuh gelisah waktu dia baca Alkitab, kok ada yang nggak benar ya? Kok gini, ada pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan. Akhirnya, wah ini kayaknya nggak benar nih. Akhirnya dia bikin ini ya dalil-dalil Luther itu. Baru di situ dibilang protes nih. Protestan itu bukan bikin kanon sendiri, bukan menetapkan kanon sendiri ya, bukan ya, tapi memisahkan, karena memang orang Katolik juga sebut itu Deuterokanon kok, cuma tinggal dikeluarin aja, dipisahin aja dari satu jilid gitu. Jadi bukan bikin kanon sendiri, bukan. Jadi memang karena Katolik juga sebut itu Deuterokanon, terus dipisahin aja, dikeluarin aja jadi buku sendiri gitu. Bukan bikin-bikin sendiri, oh ini Protestan sesat menentukan kanon sendiri, menentukan kitab sucinya sendiri. Nah, enggak lah. Orang Katolik aja sebut itu Deuterokanon kok. Kanon kedua, kita cuma pegang protokanon gitu. Ya, itu yang harus dipahami. Dan kita jangan nuduh Katolik, oh itu Alkitabnya ditambah-tambahin tuh sesuai di kitab Wahyu tuh, yang nambah-nambahin nanti malah petakannya ditambah-tambahin. Jangan gitu juga, mereka juga nggak nambah-nambahin, mereka juga sebut itu kanon kedua. Jadi kalau kita berdialog dengan kepercayaan yang berbeda, kita harus punya memahami cara pandang mereka. Bukan ngotot-ngototan, tuduh-tuduhan, pokoknya kita yang menang, bukan. Tapi kenapa ya mereka begitu? Oh ternyata gini. Gitu. Jangan kita, lu salah, gue yang benar. Nah kalau gitu gak akan ketemu. Dengan dialog dengan siapapun. Iya. Langsung dari Esther P. Apakah budaya sampai sekarang Katolik tidak baca Alkitab sendiri? Apa dasarnya ya, Kak? Nah, Enggak. Jadi sejak Konsili Vatikanus kedua itu sekitar tahun 50-an, dan itu panjang ya, 10 tahun lebih sidang raya itu berlangsung. Itu orang-orang Katolik banyak melakukan pembaharuan. Salah satu pembaharuannya adalah mereka menerima karya-karya Roh Kudus. Jadi sementara orang Protestan masih tidak menerima manifestasi Roh Kudus, ternyata orang Katolik sudah menerima.
Oleh karena itu ada yang namanya Katolik karismatik. Jadi mereka memberi ruang. Contohnya seperti itu. Dan jemaat awam diperbolehkan membaca Alkitab. Sejak Konsili Vatikan kedua. Nah, jadi Katolik sekarang banyak mengalami pembaharuan. Tentunya dalam hal ibadah mereka nggak boleh ya, tetap mereka mengikuti tradisi. Tetapi kayak gerakan karismatik itu mereka diberi ruang, tetapi tidak mengubah liturgi di dalam gereja. Jadi tidak boleh di dalam gereja. Misalnya kalau persekutuan boleh dikasih ruang di situ, tetap diakui diberi ruang. Tetapi memang di hal-hal yang lain juga ada diberi ruang juga. Misalnya boleh melakukan hal-hal budaya. Nah budayanya ini bias. Kalau orang Protestan keras banget. Kalau budayanya itu tidak sesuai dengan firman, dianggap sinkretisme, itu dilarang sama sekali. Ya, jadi di satu sisi memang bagus ya mereka terbuka memberi ruang misalnya kepada gerakan karismatik. Tapi di sisi lain juga mereka juga terbuka dengan budaya-budaya. Dan soal Alkitab ini, sejak itu mereka orang-orang Katolik jemaat didorong untuk membaca Alkitab. Gitu. Kalau dulu memang nggak boleh, karena takut apa? Takut penafsiran yang salah. Orang awam kan nggak belajar Alkitab, nggak sekolah Alkitab, gitu. Takutnya penafsirannya salah. Itu yang terjadi pada orang Protestan kan? Tiap orang boleh menafsirkan suka-suka sendiri. Akhirnya banyaklah penafsiran berbagai-bagai. Ada muncul gereja mulai dari Lutheran, Calvinis, Baptis, Adventis, Pentakosta. Kemudian dari Pentakosta ini banyak lagi ya, misalnya dari sinode yang satu, sinode yang lain aja penafsirannya sedikit-sedikit berbeda. Itu kenapa? Karena saking bebasnya menafsir gitu. Jadi Katolik itu memang ada bagusnya, menafsir itu harus dipimpin dari atas gitu. Akhirnya mereka boleh baca, ya, tapi nggak boleh menafsirkan sendiri, harus ada pimpinan dari para pemimpin-pemimpinnya. Gitu. Baik, kalau begitu sama-sama kita berdoa. Terima kasih untuk semua kehadirannya malam ini. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk kami dapat kesempatan belajar. Kami semua diberkati. Di dalam nama Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati.